Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan 5 bank himpunan bank milik negara, Himbara, agar tidak menggunakan dana 200 triliun rupiah untuk membeli dolar AS. Ia menegaskan dana tersebut sebaiknya dialokasikan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif guna mendorong perekonomian nasional. Peringatan itu disampaikan Purbaya dalam Forum Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, usai meninjau realisasi penyerapan dana pemerintah di perbankan. Dana 200 rupiah triliun. Untuk dorong kredit, Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan sebelumnya telah menempatkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di 5 bank Himbara. Kelima bank tersebut yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, BNI, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Tabungan Negara, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, BSI. Sebetulnya operasi keuangan saya nggak ada urusan uangnya mau ditaruh di mana, yang penting jangan beli dolar ya. Kalau beli dolar saya sikat dia, ujar Purbaya. Menurut dia, penempatan dana tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan masyarakat dan menjaga likuiditas perekonomian. Ia mencontohkan, setelah mendapatkan suntikan dana, pertumbuhan kredit di Bank Mandiri naik dari 8% menjadi 11%. Terus dia tanya ke saya boleh enggak saya kasih pinjam uang itu ke properti dan otomotif. Saya bilang boleh saja, kata Purbaya. Rincian penempatan dana di Bank Himbara. Dana 200 triliun rupiah itu dibagikan sesuai dengan kategori kelompok bank berdasarkan modal inti, KBMI. Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang termasuk dalam KBMI 4 masing-masing menerima 55 triliun rupiah. Sementara BTN dan BSI yang berada di KBMI 3 mendapat porsi lebih kecil, yakni 25 triliun rupiah dan 10 triliun rupiah. BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang menerima dana pemerintah karena memiliki kemampuan menyalurkan pembiayaan ke wilayah Aceh. BSI ini penting karena hanya mereka yang bisa masuk ke Aceh, ujar Purbaya. BTN paling rendah serapan dana. Dalam laporannya, Purbaya memaparkan realisasi serapan dana dari 5 bank tersebut. Bank Mandiri tercatat menyalurkan 74% dari total dana yang diterima, BRI sebesar 62% dan BNI sekitar 50%. Sementara BTN baru menyalurkan 19% dari dana 25 triliun rupiah yang ditempatkan. Padahal dia, BTN, yang ngomongnya paling kenceng, Desember udah habis duitnya. Ternyata, baru 19%, ujar Purbaya. Meski demikian, ia memperkirakan BTN akan mampu menyerap sekitar 10 triliun rupiah hingga akhir 2025. Apabila penyerapan tak meningkat, Kementerian Keuangan berencana memindahkan sekitar 15 triliun rupiah dari jatah BTN ke bank lain. Dana tak terserap bisa dialihkan ke bank. Daerah Purbaya menyebut, penempatan dana pemerintah juga berpotensi dialihkan ke bank milik pemerintah daerah jika serapan Himbara tidak maksimal. Prioritas saya mungkin ke BPD DKI, Bank Jakarta, dan Bank di Jawa Timur. Karena backing mereka kuat, jadi nggak akan ada apa-apa, tuturnya. Saat ditanya apakah dana itu bisa dialihkan ke bank swasta, Purbaya menjelaskan belum ada rencana ke arah tersebut. Menurutnya, bank swasta seperti BCA sudah memiliki likuiditas yang kuat. BCA sudah banyak duit, sekarang belum kita pikirkan. Nanti otomatis kalau uangnya di bank itu, dia akan nyebar ke sistem perekonomian, katanya. Purbaya menambahkan, kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan telah berdampak pada meningkatnya likuiditas dan penurunan suku bunga pasar. Itulah dampak kebijakan yang saya lakukan, menurunkan bunga, menambah likuiditas, dan menggerakkan ekonomi, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.